lagi bersama kakak-kakak guru sekolah minggu. Apa kabar adik-adik semuanya? Luar biasa, dahsyat. Yes. Kayaknya kurang semangat nih Kak ya. Sekali lagi dong. Apa kabar adik-adik semuanya? Luar biasa, dahsyat. Yes. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kakak ajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi bersama-sama Kudaki-daki. Yuk Kak, mulai. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luas angkasa, ku selam samudra, ku dayung di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Mana sukanya? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik semuanya ya. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka, mana sukanya? Di suka kau ada, di suka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Oke, terima kasih adik-adik. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kakak minta adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau Tuhan atas pimpinanmu hari ini. Kamu berkati kami untuk berkumpul, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, sertai kami agar kami dapat menyerah firman-Mu, untuk juga berkati guru-guru sekolah minggu dan Tua yang mengajarkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, kakak-kakak, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 60. Yuk Kak. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, cahaya ketika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya.
mendengarkan titah. Nah, adik-adik kita panggil yuk kakaknya Kak Rosa. Adik, apa kabarnya? Nah, sekarang kembali lagi dengan Kak Ocha. Kita mau sama-sama belajar titah. Nah, adik-adik silahkan dibuka katekismusnya. Kita mau membaca titah bersama-sama ya. Titah kita minggu ini adalah titah keempat. Nah, yuk adik-adik segera dibuka ya katekismusnya. Kita mau sama-sama baca titah keempat. 1, 2, ya. Ingatlah dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Adik-adik, yuk kita sama-sama baca maksudnya ya. 1, 2, ya. Kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Oke adik-adik, sudah mengerti ya titah keempat kita minggu ini. Kakak harap adik-adik tidak hanya membaca dan menghafalnya, tapi mengaplikasikannya ke kehidupan sehari-hari. Oke adik-adik, terima kasih, shalom. Nah, adik-adik sudah dengerin ya titahnya. Mari kita menyanyikan lagu lagi dari Kidung Jemaat nomor 65, Cakrawala. Yuk sama-sama adik-adik kita nyanyi bareng-bareng ya. adik-adik, kembali lagi dengan Kak Ocha. Sekarang kita mau sama-sama belajar ayat bulanan. Adik-adik silakan dibuka kitabnya masing-masing. Kita mau sama-sama baca ayat bulanan kita di bulan April. Ayat bulanan kita di bulan April tertulis di Lukas 12 ayat 8.
Kita sama-sama baca ya adik-adik ya, Lukas 12 ayat 8. 1, 2, ya. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Sekali lagi kita baca sama-sama ya adik-adik ya. 1, 2, ya. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Nah adik-adik, ditunggu ya video ayat bulanannya. Seperti biasa dikirimkan ke WhatsApp kakak guru sekolah minggu. Oke, itu saja adik-adik ayat bulanan kita di bulan April. Terima kasih. Nah adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan Tik-Tik, kakak ajak adik-adik semuanya untuk bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 455, Mintalah. Yuk kak, mainkan. Adik-adik semuanya, hari ini kakak akan membacakan warta. Warta kita yang pertama yaitu tetap jaga protokol kesehatan, yaitu ada 3M, pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, jika adik-adik ada yang merasakan demam atau berasa sakit, batuk pilek, langsung bilang mama papanya untuk bisa berobat. Yang kedua, kita tetap ibadah online ya adik-adik ya, di rumah. Terus gak boleh kemana-mana dulu untuk adik-adik yang di bawah 12 tahun. Dan tetap jaga, yang penting-penting jaga prokes. Dan yang ketiga, untuk adik-adik lorong 1 diminta untuk tetap mengirimkan video kreativitasnya, yaitu menggambar untuk lorong 1. Dan yang lorong 2 dan 3 ditunggu video ayat bulannya ya. Adik-adik nanti kirimin aja ke kakak-kakak guru sekolah minggu. Itu aja warta dari Kak Christine. Terima kasih. Nah adik-adik, tadi udah dengerin wartanya ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat Tabu Benar.
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu, di mana kami dapat pada pagi hari ini untuk melakukan ibadah kami. Ya Bapa, sebentar lagi anak-anak kami akan mendengarkan firman-Mu. Datanglah ya Bapa, turunkanlah Roh Kudus-Mu, buka hati dan pikiran anak-anak kami, bukakan telinga anak-anak kami ya Tuhan, supaya mereka dapat mendengarkan firman-Mu dan dapat mengerti, juga dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan anak-anak kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang sudah bisa membaca, boleh membuka Alkitabnya. Firman Tuhan pada hari Minggu ini diambil dari Yohanes 20, dimulai dari ayat 24 sampai dengan ayat 29. Saya akan membacakannya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian firman Tuhan, adik-adik. Thomas adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Nah, Thomas ini, dia tidak percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Adik-adik, percaya nggak bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup? Adik-adik harus percaya. Nggak boleh ragu-ragu seperti Thomas. Adik-adik kan anak-anak Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu telah bangkit dan Dia selalu menyertai kita. Tuhan Yesus selalu ada pada kehidupan kita. Jadi, biarpun kita tidak melihat, kita harus percaya. Kenapa adik-adik? Karena Alkitab yang mengatakannya. Jadi semua yang tertulis di Alkitab itu semuanya adalah benar. Jadi untuk adik-adik harus percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus menyayangi kita melalui orang tua. Orang tua kita merawat kita, mendidik kita. Itu adalah anugerah dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menghadiahkan orang tua itu untuk adik-adik. Tuhan Yesus yang baik juga
mengasihi kita melalui contohnya melalui dokter. Kalau kita sakit, kita diobati, dirawat sama dokter sampai sembuh. Nah, siapa itu yang mengirim dokter supaya kita bisa sembuh dari penyakit? Yang mengirim dokter itu ialah Tuhan Yesus. Contoh yang lain, Tuhan Yesus menyayangi kita dengan mengirimkan guru-guru di sekolah yang mendidik kita, guru-guru di gereja, kakak-kakak guru sekolah minggu yang selalu mengajari kita bernyanyi, berdoa, mengajarkan firman Tuhan, mengajarkan mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu semua adalah kasih sayang Tuhan Yesus kepada adik-adik dengan mengirimkan guru-guru sekolah minggu, guru-guru di sekolah, juga mengirimkan teman-teman yang baik yang menemani kita bermain, menemani kita bercerita. Nah, jadi kita jangan seperti Thomas yang ragu-ragu. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu bangkit dan hidup dan menyertai hidup kita dan menyayangi kita, mengasihi kita semua. Jadi adik-adik, supaya kita jadi anak-anak Tuhan dan disenangi orang, kita harus boleh meniru perbuatan Tuhan Yesus, menyayangi teman, menghormati orang tua, gak boleh menyakiti orang, tidak boleh berantem. Kalau ada teman yang berantem, kita harus memisahkan. Jangan kalau ada teman yang berantem, kita malah ikut-ikutan untuk memanas-manasi. Jadi kalau kita anak-anak Tuhan, kalau kita sudah berbuat baik, nah orang lain pun nanti akan tertarik. Oh, kalau anak-anak Tuhan itu ternyata begitu baik, menyayangi teman, hormat pada orang tua. Jadi mereka pun akan tertarik. Kalau mereka sudah tertarik, nanti akan bertambah-tambah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi Inang Sintua ada pertanyaan untuk adik-adik. Nanti siapa yang masih ingat nama-nama murid Tuhan Yesus yang 12 orang, nanti tolong divideokan dan kirimkan ke kakak guru sekolah minggu. Nanti akan ada hadiah dari Inang Sintua. Sekian, demikian firman Tuhan untuk hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur ya Bapa, di mana anak-anak-Mu telah mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, kami mohon berkati anak-anak sekolah minggu ya Bapa, supaya mereka dapat mengerti dan dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak sekolah minggu ya Bapa di dalam sekolah, supaya mereka semua menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang dapat membanggakan orang tua dan dapat menenangkan hati Tuhan. Demikian juga kakak-kakak guru sekolah minggu ya Bapa, beri mereka kekuatan, beri mereka kesabaran ya Tuhan untuk mengajar adik-adik kami, anak-anak sekolah minggu. Ya Bapa, dalam nama anak Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik tadi udah dengerin firman Tuhan ya. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Nanti adik-adik bisa mengirimkan persembahannya melalui transfer, bisa juga melalui OVO ya. Yuk kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 428. Yuk Kak.
Mari kita satukan hati, berdoa, doa persembahan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ditonton terus officialnya SKM ya. Terima kasih.